Data GDP Inggris dirilis di bawah ekspektasi dan minus 0,5% teman-teman. Dan ini berarti pertanda bahwa pound sterling akan melanjutkan penurunan. Hati-hati tembus 1.2400. Oke, kita akan lihat selanjutnya karena nanti malam ada data yang jauh lebih penting dan itu akan menyangkut semua aspek market dan sentimen market. Kita akan cek terlebih dulu bagaimana dengan respon dari US dollar tadi malam. Ya, kalau lihat di sini US Treasury Yield atau obligasi, ya imbal hasil obligasi. Lebih tepatnya, kita lihat pergerakan relatif sideways. Ini dikarenakan memang mereka menunggu, sangat-sangat menunggu data inflasi Amerika yang akan dirilis nanti malam. Oke, untuk spesifiknya, teman-teman bisa lihat secara fundamental bagaimana skenario yang akan dihadapi di video fundamental yang sudah kita publish. Nah, tentunya kalau misalkan kita lihat di sini, kondisinya masih tetap terganggu ataupun terancam dengan potensial double top. Oke, tapi sebelum itu kita akan coba tarik garis terlebih dulu. Dan trendline seperti biasa kita tarik dari bottom, area paling bawah sampai ke area tengah ini. Dan ini adalah dua titik yang utama sehingga kita memiliki area garis biru sebagai patokan untuk apakah dia akan melanjutkan penurunan atau tidak. Ya, itu ada di level yang juga berseberangan dengan garis datar ini. Ini adalah area support yang sudah kita tandai beberapa waktu lamanya. Sehingga kemungkinan semua akan terfokus dengan area ini. Tapi itu pun dengan catatan, kita belum tentu akan melihat hal tersebut terjadi dalam satu hari. Walaupun ini grafik daily, tapi ini akan diperkirakan mungkin dalam 1 minggu atau bahkan 2 minggu ke depan. Oke, secara keseluruhan, minimal kalau kita lihat dia mengalami kenaikan, maka 4,335% itu akan menjadi patokan yang paling canggih. Apakah dia akan lanjutkan naik apa tidak. Dan itu berarti gangguan untuk setidaknya mungkin pasar saham yang lebih utama. Dan USD Japanese kelihatannya juga bisa mengalami kenaikan. Tapi kalau dia turun, katakanlah patokan berikutnya adalah kita harus lihat dari area ini. Inilah level terendah 8 September berada di kisaran 4,211%. So, kalau sampai dia tembus di bawah 4,211%, maka kita bisa pastikan emas survive ke atas dan USD Japanese of course bisa turun. Nah, indeks saham bagaimana? Tentunya dia juga akan mengalami kenaikan. Nah, tapi di sisi lain, kita juga harus lihat dari sisi H4 ya, karena untuk nanti malam praktis kita akan sangat bergantung kepada data inflasi. Nah, seperti Anda lihat, double top masih bisa tetap terjadi, tapi juga catatan juga bahwa kita juga masih tetap harus mengawasi ini pun bisa saja ditembus bagian bawah. Ya, jadi kalau misalkan lihat seperti ini, ascending triangle kemungkinan akan terjadi penembusan atas. Tapi kalau misalkan double top yang terjadi, maka kita bisa harapkan penembusan bawah. Tapi neckline-nya kemungkinan adalah untuk zona yang disebut dengan double top. Kita harus sabar menunggu sampai dia tembus level neckline 4,2%. Dan itu berarti hampir mirip dengan apa yang tadi kita sampaikan di grafik daily. Di sisi lain, US dollar juga akan menjadi kepentingan yang paling umum. Karena kemarin kalau kita lihat memang daily-nya menunjukkan candlestick seperti demikian. Berarti dia pernah atau sempat mengalami kenaikan teman-teman. Hanya saja rejection kembali turun dan ditutup dengan candle seperti ini. Ada dua kemungkinan ya teman-teman. Ini menandakan apa yang terjadi sebelumnya saat dia mencoba untuk naik, ternyata dia gagal untuk tembus level resisten dari long black ataupun long red di sini. Nah, maka dari itu kemungkinan posisinya adalah kecenderungan dia masih tetap dalam jalur penurunan. Tapi versi yang kedua adalah setelah dia terjadi penurunan, ternyata ditutup dengan inverted hammer, maka kemungkinan dia justru kecenderungannya adalah mengalami kenaikan atau potensi naik. Jadi hati-hati di sini, kita masih tetap dalam dua versi. Dan versi ke atas atau versi kenaikan tersebut didukung juga dengan potensi yang terlihat bahwa penurunan terakhir itu adalah level 50% atau tertahan di level 50% real body long white candle sebelumnya. Ya, ini berarti kecenderungan untuk US dollar untuk mengalami penguatan sangat terbuka, tapi kita beri catatan saja, asalkan dia tidak tembus level 105.056, maka kita bisa pastikan dolar masih punya kesempatan untuk turun. Tapi kalau dia tembus di atas itu, maka mohon maaf, kemungkinan semua market akan tertekan karena dolar akan rally. Nah, itu berarti kita lihat di grafik keempatnya, posisinya adalah lagi-lagi kondisi ini masih mencerminkan ya sangat memungkinkan untuk terjadinya rebound ataupun kenaikan, tapi juga kita masih punya harapan untuk terjadi penurunan. Oke, kalau saya tarik garis seperti itu, lalu kemudian tarik garis bawah, maka kita punya peluang dari yang namanya descending triangle. Nah, of course, semua itu akan kita manfaatkan nanti malam. Tapi, hati-hati lagi, 105.0
tadi atau 105.10. Nah, tapi kalau untuk level support yang penting adalah 104.50. Sejauh ini di jam 1.15 saya merekam video, dia masih berada di 104.73. Nah, sekarang dampaknya terhadap market yang kita lihat sekarang adalah emas. Di grafik H1 sudah mengalami penurunan, tertahan di 1913.66. Low-nya pun masih tertahan 1908. Tadi pagi kami memberikan rekomendasi untuk lakukan sell 1913, 1915. Itu berarti zona sell sudah ada, sudah disentuh, dan kita tinggal tunggu TP pertama. TP pertamanya kurang lebih sekitar 6 poin. 6 poin dari 1913 berarti kisaran 1907. Dan sampai saat ini belum tersentuh. Tapi apakah memungkinkan dia untuk tembus? Ya, kita lihat di sini. Posisinya adalah kalau kita perhatikan dari area bottom yang terjadi, maka mungkin kita tidak bisa sebut ini sebagai bullish divergence karena posisi harga membentuk higher low dan juga RSI membentuk higher low. Jadi kita tidak asumsikan ini mendukung terkait dengan double bottom. Tapi double bottom bisa saja confirm kalau ternyata dia cukup kuat untuk mendorong di atas level 1913 lagi. Dan saya rasa yang paling memungkinkan adalah target utamanya sesuai dengan ketinggian. Kalau itu pun terjadi double bottom. Jadi hati-hati saja, kalaupun ini terjadi confirm sebagai double bottom, neckline 1913 tembus, maka kemungkinan perhatikan level 1919 ataupun 1920. Kemungkinan itu adalah target utama dari double bottom. Tapi dengan catatan pula, kita tidak berharap dia tembus 61.8%, yaitu 1921.70. So, stop loss yang paling ideal sebetulnya harusnya ditempatkan di atas 61.8% ini, teman-teman. Jadi tadi kita mendapatkan skenario untuk SL untuk pagi ini kita tempatkan 1921. Tapi sebaiknya Anda mungkin tambahkan 1 atau 2 dolar di atasnya untuk mengantisipasi kalau terjadi false breakout di area 1921 ini. Nah, itu yang kemungkinan praktisnya teman-teman bisa manfaatkan dan juga bisa hindarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Artinya, jangan sampai switch strategi menjadi buy sebelum dia confirm tembus 1921.70-an, yaitu di grafik H1. Tapi kalau kita lihat dari grafik H4, maka potensi yang kemarin sempat kita sebutkan terkait dengan potensi bearish rectangle, dan inilah yang terjadi, teman-teman. Bearish rectangle-nya sudah pecah dan dia tembus bawah, maka selanjutnya adalah harusnya sesuai dengan ketinggian dari rectangle tersebut. Dan kemungkinan kalau kita lihat di sini, ketinggian rectangle hanya berkisaran sekian poin, sehingga kemungkinan target utamanya adalah 1903 ataupun 1900. Jadi hati-hati, di sini skenario yang sudah kami sebutkan adalah kemungkinan kita harapkan penurunan, kemudian saat penurunan ini ada potensi dia rebound, itu pun dengan catatan kalau ternyata sebelum data inflasi sebaiknya hindari untuk lakukan buy di 1900. Sebaiknya Anda langsung fokus ke data inflasi 1930, karena kemungkinan bisa saja dia ada swing low terakhir, dan entah apakah dia berlanjut atau tidak, yang jelas ini akan sangat memungkinkan untuk membuka peluang sampai at least area arsir hijau ini. Dan itu berarti 1885, 1892 sangat memungkinkan, sangat potensial. Berikutnya, kalau ternyata data sudah diantisipasi dengan sangat baik dan semua sesuai ekspektasi, maka waspada. Kemungkinan market sudah jenuh, oversold, dan akhirnya dia bisa rebound. Dan itulah yang diharapkan oleh kita terkait dengan data inflasi nanti malam. Apalagi core CPI-nya kalau misalkan ternyata datanya relatif lebih rendah. Tapi hati-hati, kalau ternyata data jauh lebih mengagetkan, jauh lebih kuat dari ekspektasi, maka ini sangat bisa untuk ditembus di bawah 1885. Dan itu berarti kita lihat di grafik daily-nya, sangat memungkinkan untuk sentuh level, ya katakanlah mungkin di bawah 1885, berarti saya lebih tertuju kepada 13 Maret 2023, yaitu 1871.30, itu adalah level terendahnya, atau mungkin saja area kurang lebih di tanggal inilah 6 Maret, yaitu 1844. Ya, sangat fatal. Begitu tembus 1885, apapun bisa terjadi, dengan catatan itu pun kalau CPI-nya jauh lebih tinggi dari ekspektasi. Silakan simak, itu adalah skenario ketiga, maka kemungkinan itu yang bisa terjadi. Tapi kalau skenario 4 atau skenario 5 atau bahkan skenario 1, maka kita masih bisa harapkan pantulan persis dengan apa yang digambarkan di grafik 4. 1900 atau 1885, 1892 bisa saja terjadi rebound. Dan kita harapkan kalau ternyata surprisingly data inflasi ternyata jauh lebih rendah dari ekspektasi, kita bisa berharap dia langsung berbalik ke atas dan harapannya adalah tembus 1921, kemudian 1930. Dan finally, 1930 tetap perhatikan karena beberapa waktu yang lalu dia tetap bertahan di 1930 dan mengalami rejection turun.
kalau dia sampai bisa tembus lagi, maka hari ke depan kita sangat memungkinkan untuk sentuh 1950-an. Tapi kalau tidak, maka semua itu akan berbalik lagi dengan penurunan. Nah, di sisi lain pound sterling juga kita harapkan penurunan. Satu sisi, kalau kita lihat di sini, kenaikan sebelumnya double bottom, kemudian dia hanya sentuh level 61.8% atau sedikit di atas 61.8%, turun kembali dan tidak terjadi double top karena dia hanya swing high-nya sedikit saja, masih tetap di 61.8%, tapi mungkin kita bisa anggap ini adalah swing back yang terbaik. Lalu kemudian dia pull up tadi pagi, kemudian dia turun. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di area ini, maka saya lebih berpikir ini adalah kemungkinannya sebagai head and shoulder. Dan itu berarti neckline akan berada di zona 1.2443, dan akibat data GDP tadi pagi atau dari siang lebih tepatnya, rilis yang lebih rendah dari ekspektasi, kita bisa berharap 1.2443 tersebut ditembus. Bagaimana dengan targetnya? Oke, kita ukur dengan target aslinya teman-teman. Saya perkecil grafiknya supaya kita bisa ukur, lalu kemudian kita tarik dari bagian puncak, kemudian kita tarik ke bagian penembusan. Nah, kalau ternyata dia tembus 1.2443, maka pound sterling diperkirakan bisa turun mencapai area paling bawah adalah 1.23. Ya, lebih tepatnya di 1.2360-an atau bahkan 1.2350-an. Nah, ini adalah area yang paling memungkinkan untuk potensi penurunan berikutnya. Walaupun nanti malam kita bisa saja terjadi perlawanan ataupun pembalikan, itu pun dengan catatan kalau ternyata data inflasi berhasil menekan US dollar dan akhirnya pound sterling punya kesempatan untuk rebound. Tapi kalau tidak, tetap pertahankan posisi sell, dan daily pun sangat mendukung karena dia kembali dalam jalur penurunan. Dan seperti Anda lihat, bearish candle, lalu kemudian dia menutupi atau hampir menutupi white candle sehari sebelumnya. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari crude oil, sepertinya kita masih tetap confirm untuk mulai kenaikan. Kemarin kita meleset karena ternyata dia tidak jebol area support, bahkan dia malah tembus 88, dan itu berarti apa yang sempat kita bahas di hari Senin terkait dengan potensial dari ascending triangle, itulah yang betul-betul confirm terjadi. Bukan penembusan bawah, melainkan penembusan level atas. Dan akibatnya, kita akan melirik area 90 lebih cepat teman-teman. Mungkin malam ini bisa tercapai sebelum data inflasi atau after CPI. Mungkin saja, sangat memungkinkan untuk area tersebut. Tapi untuk skenario yang paling dasar, kita lebih berharap dia ada koreksi sedikit, tapi tidak tembus di bawah 18.00, dan Anda boleh buy mendekati 18.00 atau 88.40. Itu adalah area yang terbaik dan lebih resikonya minimalis. Dan harapannya 90.95 adalah menjadi target utama dari ascending triangle. Tapi dengan catatan teman-teman, kalau ternyata terjadi penurunan saat rilis data inflasi, katakanlah seperti itu, maka perhatikan area 88 dan juga area 86, terakhir adalah 8600. Karena kemungkinan area penurunan tidak akan jauh dari area tersebut. So, perhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembalikan strategi. Kalau ternyata tidak memenuhi persyaratan, jangan Anda ubah strategi Anda. Tapi kalau memenuhi persyaratan, silakan ubah strategi, langsung switch menjadi strategi buy.